Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan juga mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita masih mengkaji tentang topik ketarjian imam sholat. Pembahasan tersebut belum selesai, tetapi ada event yang penting untuk kita kaji, terutama menurut perspektif Muhammadiyah, yang berkaitan dengan perayaan HUT RI. Karena bangsa kita akan merayakan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-89 ya, yang ke-79, mohon maaf ya. 79. Insya Allah kita akan rayakan tanggal 17 Agustus. Oleh sebab itu, topik yang kita akan coba kaji di malam hari ini berkaitan dengan Muhammadiyah dan perayaan HUT Republik Indonesia. Apakah merayakan dan mengisi kemerdekaan dengan upacara, dengan perlombaan dan seterusnya, itu bagian bid'ah di dalam agama atau tidak? Itu yang akan kita kaji dan kita akan perdalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita berkaitan dengan Muhammadiyah dan perayaan HUT RI, maka yang penting untuk kita coba pahami dulu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu secara singkat bisa kita definisikan. Yang pertama, Muhammadiyah itu harokah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Yang kedua, harokah Da'wiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga ini agak berat, yaitu Muhammadiyah sebagai harokatu tajdid, gerakan tajdid yang memiliki dua arti, purifikasi dan modernisasi atau dinamisasi. Nah, tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini tujuan Muhammadiyah, sehingga wajar kalau Muhammadiyah sekarang mengusung jargon Islam berkemajuan, karena tujuannya kan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Agama Islam itu bisa tegak, bisa tinggi kalau kita memahami konsep Islam berkemajuan. Dan cita-citanya Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini artinya Muhammadiyah juga
berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Ijtihad politik Muhammadiyah yang berkaitan dengan NKRI itu jelas sebagaimana rumusan Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi menganggap Indonesia ini negara perjanjian, ada konsensus bersama, konsensus nasional, kesepakatan bersama. Darul Syahadah, kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam prestasi. Meskipun Muhammadiyah sejak awal sebelum lahirnya Indonesia sudah bergerak dalam 3 bidang itu. Yang pertama feeding, menyantuni fakir miskin. Yang kedua schooling, di dunia apa? Pendidikan. Yang ketiga healing, di dunia kesehatan. Itu sebelum berdirinya NKRI. Nah, setelah berdirinya NKRI artinya dakwah sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini harus semakin diperkuat dan dipertajam. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam MKCHM itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sana dijelaskan bahwasanya Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran agama Islam yang meliputi 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah dunyawiyah. Atau mungkin bisa kita urutkan, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah dunyawiyah, yang keempat apa? Akhlak. 4 bidang ini yang menjadi fokus bagaimana Muhammadiyah mengembangkan pemikiran keagamaan, mengembangkan apa? Pemikiran keagamaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada topik kita, penting untuk kita coba pahami dulu bagaimana paham agama Muhammadiyah atau rumusan paham agama Muhammadiyah. Rumusan paham agama Muhammadiyah itu bisa kita temukan di Mabadi' Khomsah atau masalah 5, atau juga bisa disebut Al-Masail Al-Khoms, yang merupakan paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua kegiatan ijtihad Muhammadiyah harus dilandasi masalah 5. Masalah 5 itu apa? Respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama apa? Ma huwaddin, apa itu? Agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu? Dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah atau sabilillah? Yang kelima apa? Ma huwal qiyas, apa itu? Qiyas. Nah, untuk memahami bagaimana Muhammadiyah memahami agama, maka kita bisa temukan jawabannya di masalah 5 tadi yang berkaitan dengan agama, dunia, ibadah, sabilullah dan qiyas. Di rumusan tentang mawadin, apa itu agama? Di sana dinyatakan ya, yang disebut agama Islam itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Artinya sumber ajaran agama dalam pandangan Muhammadiyah yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-sunnah. Sunnahnya disifati sahihah, karena kata sahihah ini identik dengan apa? Hadis sahih saja, seakan-akan Muhammadiyah anti hadis hasan. Dan Muhammadiyah Jawa Barat Pak, ketika memahami takbir zawaid di sholat id itu, Idul Fitri dan Idul Adha, dipahami hadisnya semuanya dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan. Kalau dhaif jumlahnya banyak kan menjadi hasan, boleh diamalkan atau tidak menurut
Muhammadiyah Jawa Barat tidak bisa. Kenapa? Karena dalam rumusan agama kita menggunakan as-sunnah shahihah, sehingga Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di Jawa Barat tanpa takbir zawaid, Pak. Tetapi sudah dikoreksi oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Maksud as-sunnah as-shahihah itu makbulah. Shahihah itu bukan hadis sahih saja, tapi juga mencakup hadis hasan. Meskipun hasan li ghairi, hasan li ghairi itu apa? Dhaif, tapi jumlahnya apa? Banyak. Itu yuqawi ba'dua ba'dun. Statusnya dari dhaif menjadi hasan. Contohnya apa? Ya, takbir zawaid dalam sholat id itu, yang jumlahnya 12, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Sehingga tahun 2000 diperbaiki maksud as-sunnah as-shahihah dalam Muhammadiyah itu makbulah, sunnah yang bisa dijadikan hujah atau sumber hukum yang mencakup apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif, Muhammadiyah tidak menggunakan untuk dasar hukum, meskipun fadhailul amal itu pandangan apa? Muhammadiyah. Isi agama 3. Minal awamir, perintah-perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Aqimus shalah wa atuz zakah, perintah salat dan zakat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, perintah apa? Puasa. Wan nawahi, larangan. Wala taqrabuz zina, larangan untuk zina. Wala taqulu riba, larangan memakan riba. Isi yang ketiga agama itu irsyadat, petunjuk-petunjuk. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, itu pasti melahirkan inspirasi yang kita bisa jadikan untuk irsyadat, untuk petunjuk di dalam kita menyelesaikan persoalan agama dan keduniaan. Tujuan agama lisolahil ibad, merealisasikan apa? Kemaslahatan dunyahum wa ukhrahum, baik dalam konteks dunia dan akhirat. Sehingga Muhammadiyah lahir untuk merealisasikan doa yang sering kita baca, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia harus sejahtera. Ini yang ingin direalisasikan oleh Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah berarti di dunia harus sejahtera. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga harus hasanah, harus baik, masuk apa? Surga. Wa qina adzabannar, dan kita terbebas dari ancaman api neraka. Sehingga ketika Muhammadiyah memahami agama itu tujuannya apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah di dalam memahami agama itu ada spirit tajdid. Ada apa? Spirit tajdid. Ada tajdid oriented, yang mana tajdid di dalam Muhammadiyah dipahami memiliki dua arti. Yang pertama pemurnian atau purifikasi. Maksudnya apa? Mengembalikan ajaran agama itu kepada sumber primernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 2 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Sehingga ciri beragama orang Muhammadiyah, kalau bicara akidah ya pasti Quran dan Sunnah, mengajarkan dakwah tauhid, memberantas apa, Pak? TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Ibadah juga semacam itu. Ketika kita baca HPT, itu selalu ada dalilnya, baik Quran dan Sunnah. Itu setiap putusan pasti ada dalil dari Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Dalam pemahaman Muhammadiyah bahwasanya hukum asal ibadah itu apa, Pak? Haram.
Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hatta yadulla dalilu ala amriha, sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga cara beragama kita, ketika kita diajak beramal itu selalu tanya mana dalil Quran dan dalil sunnahnya, menunjukkan ada spirit tajdid di dalam kita apa? Beragama. Makanya kalau orang Muhammadiyah diajak beramal, Pak, nggak ada dalil Quran atau sunnah, itu kadang-kadang kan nggak mau itu. Alasan-alasan. Kenapa? Ya karena cara memahami kita agama itu harus ada dalil dari Quran dan as-sunnah. Yang kedua, tajdid tidak hanya maknanya purifikasi, tapi juga apa? Dinamisasi. Artinya tajdid itu merespon perkembangan apa? Zaman. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sehingga Muhammadiyah menerima modernitas. Modernitas harus dijawab, tidak diharamkan atau apa, Pak? Dihindari, kan gitu. Ada beberapa kelompok ketika bicara modernitas langsung dibid'ahkan semuanya, Pak. Kalau Muhammadiyah kan enggak semacam itu. Modernitas harus dijawab, dijelaskan mana yang sesuai dengan nilai Islam, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Dan modernitas atau muamalah dunyawiyah di sini Muhammadiyah mewajibkan adanya apa, Pak? Bid'ah gitu. Jadi kalau kita bicara keduniaan itu wajib bikin apa, Pak? Pakai bid'ah gitu. Tapi kalau ibadah dan akidah tidak boleh bikin bid'ah. Jadi cara mengklasifikasikan bid'ah di Muhammadiyah jelas, Pak. Ini wilayah akidah berlaku bid'ah. Ini wilayah ibadah berlaku bid'ah. Haram kalau kita melakukan bid'ah di bidang akidah dan ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan, melakukan kreasi dan inovasi dalam masalah agama, fahuwa raddun ay mardudun. Amalannya apa? Tertolak itu. Tapi kalau konteks muamalah dunyawiyah tidak ada yang disebut bid'ah. Kalau ada, Pak, malah wajib dilakukan, Pak. HP itu bid'ah gitu. Kalau orang Muhammadiyah seharusnya bisa memproduksi HP, Pak. Wajib apa bikin bid'ah. Kalau konteksnya apa? Muamalat dunyawiyah. Sekolahan kita harus berkreasi dan berinovasi. Itu bid'ah, tapi hukumnya apa? Wajib. Nabi itu mengajarkan ilmu tapi tidak dikelola dalam sebuah institusi yang modern kayak sekarang, Pak. Sehingga Muhammadiyah atau Mbah Ahmad Dahlan dulu ketika mengembangkan bidang garap schooling dalam dunia pendidikan itu mendapatkan apa? Tantangan, karena Mbah Ahmad Dahlan berhasil apa? Mengharmoniskan antara pendidikan barat ala Belanda dan pendidikan tradisional ala apa? Pesantren. Ini kan diharmoniskan oleh Mbah Ahmad Dahlan, sehingga nggak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ini pemikiran tajdid yang dikembangkan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Sehingga kesimpulan kita, tajdid dalam muamalah dunyawiyah itu sifatnya dinamisasi, berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Kemudian Muhammadiyah dalam bidang akidah merumuskan akidah yang wajib kita yakini, itu akidah as-sahihah. Sebagaimana Kitabul Iman yang pernah kita kaji ya, meskipun belum selesai. Kitabul Iman di HPT itu putusan 1929.
bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Akidah Muhammadiyah, akidah al-firqah najiyah. Akidah Muhammadiyah juga akidatus salaf, Pak. Tapi akidah salaf bukan harus persis dengan salafi, itu tidak. Karena salaf itu kan milik bersama, Pak. Kayak Ahlussunnah wal Jamaah itu semua umat Islam ya Ahlussunnah wal Jamaah. Semua umat Islam yang dalam beragama juga harus merujuk manhaj salaf, karena salaf itu kan generasi terbaik umat ini, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya semua umat Islam wajib beragama sesuai dengan pemahaman salaf, tapi tidak harus disamakan dengan apa? Salafi, Pak. Ada titik kesamaan, ada titik apa? Perbedaan itu. Kita dengan apa? Salafi. Demikian juga Muhammadiyah ada titik persamaan dengan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga ada titik perbedaan itu ya. Nah, akidah Muhammadiyah, akidah firqah najiyah, akidatus salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian akidah apa? Ahlul haqqi wasunnah. Ada beberapa nama yang digunakan oleh HPT kita ketika menyebut apa? Akidah Muhammadiyah. Akidah ini mendakwahkan tauhid dan memberantas penyakit yang disebut dengan TBCS. T-nya apa? Takhayul, khayalan, kesialan, percaya pada hewan. Misalnya apa, Pak? Keceblokan cecek, tanda sial. Jenengan naik mobil nabrak kucing, itu kucingnya harus dikubur pakai mori gitu. Kalau enggak nanti akan sial, mobilnya betulan nabrak orang gitu. Ternyata nabrak orang terus, Pak. Ketika nabrak kucing langsung berhenti, nabrak orang langsung apa? Langsung pancat gas gitu. Melarikan diri gitu. Itu namanya apa? Takhayul. Ada kupu masuk rumah, itu tandanya ada tamu. Betul atau enggak, Pak? Yang itu betul tamu, tapi tamunya kupu, Pak. Burung gagak bawa nyawa, betul atau enggak? Betul. Maksudnya nyawa burung gagaknya gitu. Tapi tidak boleh kita pahami kalau ada burung gagak tandanya ada kematian. Tidak boleh semacam itu. Bid'ah, melakukan inovasi dalam ibadah, bisa menambahi atau mengurangi. Sehingga khurafat, percaya pada mitos atau cerita mistik itu. Khurafat itu berangkat dari takhayul, khayalan, kesialan. Kemudian ketika dipersonifikasikan, Pak, menjadi sebuah cerita, muncul apa yang disebut dengan mitos atau cerita mistik gitu. Bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan ada mitos apa? Nyi Roro Kidul. Di beberapa desa itu ada mitos-mitos tertentu ya. Itu disebut apa? Khurafat. Ketika orang memberikan sesajen kepada tokoh mitos atau tokoh cerita mistik, maka lahir yang disebut dengan apa? Syirik. Ada pohon besar, ada mitosnya, ini makhluk halus gini-gini, terus dikasih sesajen, itu menjadi apa? Syirik. Masyarakat yang hidup di samping Laut Selatan percaya Nyi Roro Kidul dikasih larung laut, Pak. Larung laut itu apa? Sesajen untuk Nyi Roro Kidul dari apa? Kepala kerbau sama hasil bumi. Itu yang disebut apa? Lorong laut itu. Semuanya itu dilarang di Muhammadiyah. Larung laut ya tadi, Kemudian ibadah, dalam kitab Masalah 5 kita didefinisikan apa yang disebut ibadah. Dalam
pembagian ibadah di Muhammadiyah, Pak. Ibadah itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Ada ibadah yang disebut ibadah amah dan ibadah apa? Khasah. Ibadah umum dan ibadah apa? Khusus. Ada ibadah makhdoh dan ghairu makhdoh. Makhdoh itu khusus, ghairu makhdoh yang umum. Kita coba awali dulu dari ibadah umum. Cara kita memahami ibadah umum itu bagaimana? Tapi sebelumnya, yang dimaksud ibadah umum itu apa? Kullu amalin adzina bihi syari'u. Setiap amalan yang diizinkan oleh syarak itu disebut ibadah apa? Umum. Tapi kalau ibadah khusus itu dijelaskan kaifiyahnya oleh Nabi. Contohnya apa? Sholat, zakat, itu disebut apa? Ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Sehingga dalam konteks sholat Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita wajib sholat ikut Nabi. Dalam konteks haji Nabi mengatakan apa? Khudu anni manasikakum itu. Sehingga ibadah mahdhah kaifiyahnya sudah ditentukan. Tapi kalau ibadah amah itu hal yang mubah kemudian kita niatkan untuk ibadah. Itu yang disebut apa? Ibadah amah atau ibadah umum. Cara memahami ibadah amah itu bisa kita menggunakan pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu apa? Pendekatan yang titik tolaknya dari akal pikiran, Mbak. Ini kalau ibadah apa? Amah atau ibadah ghairu mahdhah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi yang cukup populer di kalangan orang Muhammadiyah, yaitu apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana mengurusi duniamu. Sehingga dalam ibadah amah ini berlaku kaidah al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Hatta yadullat dalilu ala khilafih. Sampai ada dalil yang melarang. Sehingga sesuatu yang mubah itu hukum asalnya ya boleh gitu. Misalnya jenengan melakukan pekerjaan apapun hukum asalnya boleh, kecuali ada pekerjaan yang melanggar aturan syariat. Jual beli apapun boleh, tapi kalau sudah melakukan praktek riba, penipuan, itu menjadi apa? Haram. Menikahi siapapun boleh, tetapi kalau orang nikah sesama jenis, Pak, itu homoseksual, lesbian dan seterusnya itu menjadi haram. Menikahi yang ada hubungannya dengan mahram, ada hubungannya dengan mahram, bukan muhrim ya. Kalau bahasa Indonesia itu banyak terbalik, bilang mahram menjadi apa? Muhrim. Padahal muhrim itu orang yang melakukan ihram haji atau ihram umrah. Tapi kalau mahram itu man haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikahi. Itu hukum asal apa? Ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah khusus atau spesifik atau mahdhah, itu cara memahami kita harus tekstual, literal dengan pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu apa? Pendekatan yang berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Masih ingat, Pak ya? Di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Ini saya ulang-ulang terus biar dengan paham ya. Karena ini berat untuk kita pahami. Yang pertama apa? Bayani. Yang kedua apa? Burhani. Yang ketiga irfani. Kalau bayani itu berangkatnya dari Quran dan As-Sunnah. Secara umum kita gunakan dalam apa? Ibadah. Misalnya jenengan mencari hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang makmum, itu cari dalil Quran dan Sunnah atau boleh pakai dalil akal, Pak? Dalil Quran dan Sunnah dulu gitu. Itu namanya apa? Pendekatan bayani. Tapi kalau burhani, titik tolaknya apa?
akal. Secara umum kita pakai dalam konteks keduniaan, sehingga Muhammadiyah tidak pernah apa Pak? Tidak pernah tidak menganggap penting peran akal. Akal itu sangat apa? Penting, terutama dalam kita menyelesaikan persoalan apa? Keduniaan. Yang ketiga irfani. Irfani itu pendekatan yang berangkat dari hati nurani. Pendekatan yang berangkat dari apa? Hati nurani. Ada kebenaran yang bisa muncul dari hati nurani. Kalau bayani Pak, kan Quran dan Sunnah itu tekstual, merujuk pada teks. Kalau burhani, akal, itu rasional, merujuk pada akal. Tapi kadang-kadang ada suara hati nurani ini yang bisa penting untuk kita apa Pak? Dengarkan. Ada nenek-nenek mencuri singkong di tanah perusahaan Pak. Dia mencuri singkong sebab apa? Sebab kelaparan, untuk makan. Padahal dia hidup di area apa Pak? Perusahaan tersebut tidak pernah disantuni yang punya sama perusahaan itu atau PT itu ya. Kemudian perusahaannya mengajukan ke peradilan Pak. Di pengadilan divonis misalnya 6 bulan. Sebab apa? Nyuri singkong hanya 1 kilo misalnya. Padahal itu kelaparan. Secara undang-undang mungkin betul, secara rasional juga betul Pak. Namanya orang mencuri harus dikapokno ini. Tapi hati nurani ini sudah tua renta, dia mencuri sebab kelaparan, kok teganya untuk apa Pak? Divonis kan ini. Ini yang disebut apa? Irfa fani. Kayak jenengan sholat. Oh saya sholat apa Pak? Nggak pakai baju atas, apalagi sekarang musim kemarau ya. Mungkin kalau kita sholat di rumah nggak pakai baju atas Pak, itu semakin khusyuk, ya atau enggak? Iya. Secara bayani dalil Quran dan Sunnah Pak, menutup aurat itu bagi laki-laki batasannya dari pusar sampai lutut, berarti atas tidak wajib ditutup. Tapi irfannya jenengan Pak, sholat model itu belecet itu Pak, baik atau enggak? Tidak pantas. Kenapa? Wong jenengan kesini padahal cuma ikut ngaji, menghadap ya sesama manusia, itu tetap pakai pakaian. Ini menghadap Allah kok enggak pakai pakaian atas. Itu pendekatan apa? Irfani. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau muamalah duniawiyah termasuk budaya? Ini penting Pak, penting. Karena Muhammadiyah selama ini kan sering dituduh sebagai kelompok anti budaya. Muhammadiyah terlalu galak terhadap budaya Pak, atau tradisi. Nah sebenarnya Muhammadiyah dalam memandang budaya atau tradisi itu tidak segalak yang disimpulkan oleh teman-teman di luar Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah apa? Menjadikan budaya itu sebagai media dakwah. Manusia itu enggak lepas dari kebudayaan dan adat istiadat, sehingga berlaku hukum apa? Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Hukum asal budaya adat itu boleh selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat itu. Selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Sehingga di Monas Tarjih tahun 2010 Pak di Malang itu dibahas tentang tuntunan seni dan budaya. Dan dalam kesimpulan Muhammadiyah, budaya itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, budaya yang diakui oleh syariat, maksudnya tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Di sini berlaku kaidah apa? Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sumber hukum, tapi catatannya Pak, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh yang mudah, kita membangun masjid
tidak harus gaya Arab. Orang Jawa bangun masjid dengan gaya Jawa boleh, Pak. Boleh. Kenapa? Karena ini adat. Jenengan berpakaian, pakainya batik, sarung, pecian, itu bukan pakaian Arab, Pak. Jenengan gunakan untuk sholat, boleh atau enggak? Atau kalau jenengan sholat diwajibkan pakai jubah, Pak, atau jalabiyah? Kan enggak, no? Yang penting menutup aurat, menutup apa? Aurat. Sehingga kita sebagai orang Jawa boleh sholat pakai sarung, pakai apa lagi, Pak? Pakai kopiah ini. Kemudian pakai apa? Pakai batik. Tapi kalau ngafani mayat, Pak, boleh atau enggak pakai batik? Oh, saya orang Jawa, orang meninggal saya kafani dengan batik atau jarik, Pak, boleh atau enggak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu ada perintah. Nabi mengatakan apa? Wa kaffinu fiha mautakum. Maksudnya sebaik-baik pakaian itu putih. Wa kaffinu, dan kafanilah fiha, di dalam pakaian putih itu mautakum, orang-orang meninggal di antara kamu. Berarti kafan itu disunahkan putih. Tapi kalau nggak ada kafan kecuali nggak ada yang putih, Pak, kecuali misalnya jarik, batik, boleh atau enggak? Boleh, tapi nggak usah dicoba, Pak, ya. Tapi kalau betul-betul tidak ada pakaian kecuali jarik, ya jarik yang batik tidak putih itu boleh digunakan untuk apa? Kafan. Meskipun hukumnya sunnah, tapi penting untuk kita jaga, Pak. Kalau banyak orang, kita ngaji kok ada wajib ada sunnah, saya pilih yang wajib saja, itu jadi problem, Pak. Kalau jenengan sholat coba pilih yang wajib saja. Jenengan sholat cuma Allahu Akbar, nggak usah angkat tangan kan sunnah, Pak. Setelah itu apa? Langsung baca Al-Fatihah, tidak baca doa iftitah. Kemudian waladhdallin, nggak usah bilang amin, amin itu sunnah. Setelah itu nggak baca surat, langsung sujud, Pak. Takbir intikal sunnah, ngangkat tangannya juga sunnah. Yang wajib sujud nggak baca apa? Doa. Ya semuanya jadi masalah, Pak, kalau kita hanya pilih yang wajib-wajib saja. Oke. Kemudian yang kedua, budaya yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu dilakukan islamisasi. Ini yang dilakukan oleh Wali Songo, menggunakan media dakwah dari budaya. Orang Jawa suka wayang, maka wayang itu disisipkan nilai-nilai keislaman. Dan di konteks sekarang, Pak, zaman semakin maju, fashion macam-macam, Pak, food, makanan dan seterusnya, itu kalau kita tidak bisa menyisipkan Islamic value, nilai-nilai Islam ke dalamnya, ya kita kalah persaingan, Pak, dengan kebatilan. Di medsos, Pak, kalau dakwah kita tidak didokumentasikan, ya kalah dengan dakwah-dakwah kepada apa? Kebatilan, kan gitu kan gitu. Karena zaman sudah modern. Kalau kebaikan itu tidak diorganisir, maka akan terkalahkan dengan apa? Kebatilan. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisir akan terkalahkan dengan apa? Kebatilan yang terorganisir. Itu fakta, Pak. Medsos itu kan hanya perang opini, Pak, sebenarnya. Pemikiran yang jelek ketika didukung oleh pemberitaan yang luar biasa, itu fakta bisa terbalik, dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi jelek. Ya kan? Oke. Berikutnya kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini prinsip Muhammadiyah jelas, Pak.
Kalau ada budaya bertentangan dengan syariat, maka yang dimenangkan syariatnya atau budayanya? Syariatnya itu. Syariatnya, Pak. Meskipun di barat, Pak, orang mau nikah itu harus dicoba dulu, Pak, hidup di menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu rumah. Nanti dicoba berapa tahun itu, kalau sudah kira-kira cocok baru nikah. Nah, kok saya tahu, Pak, teman saya banyak di sana. Misalnya dia dari barat, dia cerita bagaimana proses pernikahan di Inggris, di Perancis itu. Jadi orang, kalau kita bahasanya kumpul kebo, satu rumah, suka sama suka, tapi tidak langsung nikah, dicoba dulu beberapa tahun, kalau ada kecocokan baru diproses legalitasnya untuk menjadi suami istri. Ketika itu menjadi budaya dan dianggap biasa, tapi bertentangan dengan syariat, yang dimenangkan mana? Syariat itu. Sehingga kalau Muhammadiyah merespon budaya yang berkembang, Pak, di masyarakat, budaya larung laut, karena ada kepercayaan pada apa, Pak? Siapa? Nyi Roro Kidul. Ya tentu ini tidak dianggap sebagai budaya yang baik. Meskipun ini menjadi ikon apa? Wisata. Ini putusan Munas Tarjih tahun 2010. Upacara ngabin di Bali, kalau jenengan tahu ya. Orang yang meninggal itu kan dibakar. Itu menjadi ikon wisata gitu. Menarik wisatawan Indonesia atau mancanegara, Pak. Tapi ini berlawanan dengan nilai Islam. Kalau orang yang meninggal itu harus diperlakukan secara baik. Dipatahkan kakinya, itu kata Nabi apa, Pak? Kakasri al-hayyi, kayak mematahkan orang yang masih hidup gitu. Menunjukkan apa, Pak? Prinsip agama Islam menghormati orang yang meninggal ya. Kita sekarang masuk pada topik kita, Pak. Bagaimana hukum merayakan HUT RI? Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah atau enggak? Nanti kalau bid'ah jenengan tiap tahun yang ngerayakan, Pak. Ya nek sing wis jadi panitia Agustusan ya. Nek sing ikut lomba juga. Bid'ah atau enggak gitu? Nanti upacara bendera itu kan ada hormat bendera. Itu haram atau enggak? Nah, pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Majelis Tarjih, disidangkan tahun 2017 ya, yang berkaitan dengan perayaan HUT RI itu bid'ah atau tidak. Bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, Pak, HUT RI, perayaan HUT RI itu masuk dari 4 bidang tadi. Masuk akidah, ibadah, muamalah duniawiyah atau akhlak, Pak. Masuk mana ya? Muamalat duniawiyah. Yang berlaku bid'ah itu di bidang apa? Ibadah dan akidah gitu. Ibadah dan akidah. Kalau ibadah dan akidah berlaku kaidah apa? Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hatta yadullad dalil ala amriha, sampai ada dalil yang memerintah. Berarti kalau ini akidah, ini ibadah, harus ada dalilnya dari Quran dan As-Sunnah. Ditemukan atau enggak dalil merayakan HUT RI, Pak? Tidak ditemukan. Sehingga masuknya apa? Konteks muamalat duniawiyah. Kalau muamalat duniawiyah, hukum asalnya apa, Pak? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Kalau akidah dan ibadah berlaku bid'ah, tapi kalau muamalah duniawiyah berlaku bid'ah atau enggak?
Tidak, bahkan kadang-kadang wajib Pak. Kalau bangsa Indonesia ini nggak mengenang jasa para pahlawan, maka wajib bikin acara Agustusan Pak. Biar apa? Biar ingat terhadap apa jasa para pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, sehingga merayakan HUT RI itu masuk muamalat dunyawiyah. Masuk apa? Muamalat dunyawiyah. Sehingga hukum asalnya boleh selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Di antaranya Pak, ada upacara bendera. Itu ada hormat bendera Pak. Ada beberapa kelompok yang mungkin jenengan tahu dulu masih gencarnya pemikiran jihad itu Pak, memfatwakan hormat bendera sama dengan hormat kepada tauhid. Tauhid itu apa? Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sehingga hormat kepada bendera hukumnya haram. Bagaimana pandangan Muhammadiyah Pak? Ya kita lihat hormat bendera itu, ketika orang hormat bendera itu ada nilai ibadahnya atau sekedar simbol penghormatan Pak? Hah? Hanya simbol saja, tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau disisipkan nilai ibadah, hukumnya menjadi apa? Haram, haram. Tapi secara umum kalau kita hormat bendera kan apa Pak? Hanya simbol penghormatan, bukan beribadah itu. Nah, sehingga Muhammadiyah berpandangan dalam upacara bendera yang itu ada hormat bendera, hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada nilai ibadah, hanya simbol penghormatan. Tapi yang dikritik oleh Muhammadiyah Pak, karena Muhammadiyah juga tadi Harokah Islamiyah, gerakan Islam, dalam upacara bendera ada pasukan atau petugas yang disebut paskibra, pasukan pengibar bendera. Itu kan pakaiannya kadang apa Pak? Ketat. Kemudian apa Pak? Ada yang pakai rok yang pendek itu Pak. Itu tentu yang dikritik oleh Muhammadiyah, itu tidak sesuai dengan pakaian syar'i gitu. Dan terus bagaimana kalau paskibranya tidak berbusana Islam? Ya ini dakwanya Muhammadiyah. Upacara bendera boleh pakai kerudung, boleh pakai busana Islami kan, ini kan dakwanya Muhammadiyah gitu. Ini yang dikritik oleh Muhammadiyah, yaitu biasanya paskibranya nggak pakai kerudung, kemudian pakai rok mini itu Pak, sehingga apa? Itu tidak sesuai dengan kriteria busana muslimah. Itu yang dikritik oleh Muhammadiyah. Nah kemudian sekarang bagaimana dengan perayaan dalam mengisi HUT RI ini Pak? Jenengan bikin apa? Perlombaan apa saja? Karnaval, terus apa lagi? Gerak jalan, terus apa lagi? Macam-macam ya. Ini nggak bisa kita bahas satu persatu ya. Tapi intinya dalam pandangan Muhammadiyah semuanya itu masuk muamalat dunyawiyah. Tapi harus dikasih garis bawah Pak. Kalau bikin perlombaan yang ada nilai edukasinya, ini nggak mudah juga gitu. Soalnya kadang-kadang perlombaan yang ada nilai edukasinya itu nggak menarik Pak. Di sebagian tempat itu ada lomba gendong bojo, gendong istri Pak. Itu ada nilai edukasinya atau enggak Pak? Istrinya digendong di depan orang banyak gitu, ada yang jatuh terus ketawa gitu. Itu enggak ada nilai edukasinya gitu. Makanya penting untuk dipilih perlombaan yang ada nilai edukasinya. Meskipun kadang-kadang perlombaan yang sangat edukatif itu enggak
kurang menghibur. Ini kan godaan kita di situ, Pak. Sesuatu yang baik itu biasanya tidak menghibur, tidak menarik, Pak. Itu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh israf atau tabdzir. Israf itu apa? Berlebihan. Kalau tabdzir itu apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Israf itu contohnya apa? Kalau jenengan makan, kalau satu piring sudah full, Pak, itu jenengan tambahi 2 piring atau 3 piring, makan itu halal. Tapi kalau berlebihan namanya israf itu. Misalnya dengan 2 piring lah gitu. Kalau jenengan paksa makan 3 piring, 4 piring, 5 piring, itu israf. Tapi kalau mubadir, ada makanan tidak jenengan makan tapi jenengan buang. Makanan kan untuk dimakan, tapi kalau dibuang, ya bukan meletakkan makanan tidak pada tempatnya. Itu namanya mubadir. Dan dua-duanya ini dikritik oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu. Makan dan minum halal atau enggak? Halal. Tapi wala tusrifu, enggak boleh melebihi batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah enggak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau konteks mubadir, innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang melakukan perbuatan mubadir temannya setan. Makan yang seharusnya dikonsumsi tapi dilempar-lempar, Pak. Itu enggak baik. Sehingga jangan sampai kalau bikin perlombaan yang sifatnya melempar-lempar makanan, Pak, itu. Meskipun itu menarik, Pak, ya. Menarik atau enggak? Teman-teman panganan itu menarik atau enggak? Menarik, Pak. Tapi itu masuk mubadir gitu. Kan tantangan kita itu, Pak, kalau sesuatu yang tidak baik itu biasanya menarik. Ya kan? Itu. Ya, itu yang penting untuk kita apa? Garis bawahi. Apalagi perlombaan yang jelas mengarah kepada kemaksiatan, yang maksiatnya itu sudah apa? Dinas oleh Al-Quran, yang mengarah pada perjudian dan seterusnya. Ini jelas apa? Dilarang. Tapi kalau 17 Agustus diisi pengajian perlombaan yang positif, maka hukumnya apa? Boleh, gitu. Boleh. Mungkin itu saja kajian kita. Berarti kesimpulan kita apa? Merayakan 17 Agustus termasuk muamalat duniawi. Hukum asalnya apa? Boleh dan tidak berlaku bid'ah. Tapi catatannya ketika kita merayakan 17 Agustus, carilah perlombaan yang ada nilai edukasinya. Jangan sampai mengarah pada kemaksiatan, perbuatan yang israf, berlebihan, atau tabdzir atau mubadir, yaitu tidak menggunakan sesuatu pada tempatnya. Mungkin sekian, kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak kita cukupkan. Ada atau enggak? Enggak ada ya. Oke, karena enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.